Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Fitri Mulyana dari kelas Pendidikan Biologi 1 semester 4. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang metabolisme. Nah, di sini saya membuat metabolisme ada terbagi dari 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme, energi, dan enzim. Nah, untuk yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi dalam sel. Nah, biasa diketahui reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau katabolisme. Dalam reaksi biokimia terjadi perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya energi kimia dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau biasa kita tahu dengan ATP diubah menjadi energi gerak untuk melakukan suatu aktivitas seperti bekerja, berlari, jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses metabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup seperti pada tumbuhan dan manusia melibatkan sebagian besar enzim atau katalisator, baik berlangsung secara sintesis atau anabolisme dan respirasi atau katabolisme. Apa peran enzim di dalam reaksi kimia yang terjadi di dalam sel? Nah, pada saat berlangsungnya peristiwa reaksi biokimia di dalam sel, enzim bekerja secara spesifik. Enzim mempercepat reaksi kimia yang menghasilkan senyawa ATP dan senyawa-senyawa lainnya yang berenergi tinggi seperti pada proses respirasi, fotosintesis, kemosintesis, sintesis protein, dan lemak. Nah, ATP merupakan molekul kimia berenergi tinggi. Berasal dari manakah energi itu? ATP berasal dari perubahan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Energi yang terkandung dalam glukosa tersebut berupa energi ikatan kimia yang berasal dari proses transformasi energi sinar matahari. Selanjutnya, energi. Terdapat beberapa jenis energi yang sangat erat kaitannya dengan proses fisiologi, yaitu yang pertama energi kinetik molekul, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi aktivitasi. Energi secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau menimbulkan perubahan dan dapat diukur menurut jumlah kerja yang dilakukan selama terjadi perubahan. Semua perubahan fisika dan kimia selalu berkaitan erat dengan distribusi energi atau terpakai atau yang dihasilkan. Sesuai hukum termodinamika, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya energi kimiawi yang terkandung dalam bahan makanan berupa berkarbohidrat secara kompleks akan dapat dirubah menjadi energi spesifik yang digunakan oleh hewan untuk menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga dapat beraktivitas. Hasil dari pergerakan molekul biasanya akan menimbulkan panas tubuh bagi hewan karena adanya pergerakan yang aktif dari molekul-molekul pada kondisi di atas suhu mutlak. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan energi yang terkunci dalam struktur molekul. Energi tersebut dapat dilepaskan selama reaksi berlangsung di mana ikatan kimiawi dipecah atau dibentuk kembali. Nah, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengganggu kesetimbangan gaya atau kekuatan dalam molekul, misalnya asam lemak atau glukosa, agar terjadi pemutusan ikatan-ikatan atom antar molekul tersebut dapat terjadi molekul melalui mekanisme selanjutnya. Energi aktivasi erat kaitannya dengan energi kinetik molekul, di mana jika energi kinetik rendah atau misalnya molekul berada pada suhu rendah, maka energi aktivasi akan dibutuhkan dalam jumlah lebih besar, sehingga terjadi reaksi-reaksi yang penting bagi proses biokimia dalam tubuh. Selanjutnya enzim. Secara kimiawi, enzim adalah kompleks molekul protein yang disintesis di dalam sel. Keberadaan enzim sebagai biokatalisator sangat penting terutama untuk melangsungkan reaksi-reaksi biokimia metabolisme yang seharusnya berjalan pada temperatur yang lebih tinggi jika tanpa katalisasi. Umumnya enzim dalam sistem tubuh akan bekerja pada temperatur fisiologis yang cukup rendah, sekitar 37 derajat Celcius.
Reaksi yang sama jika berlangsung secara inhibitor memerlukan suhu yang jauh lebih tinggi. Dengan keberadaan enzim, reaksi dapat berjalan di dalam tubuh pada temperatur yang aman, tekanan yang rendah, dan dalam larutan yang encer. Enzim memiliki spesifisitas dan kinetika yang khusus sehingga memungkinkannya untuk terlibat dalam reaksi untuk mempercepat reaksi dengan tanpa mengalami perubahan dalam formasinya ketika reaksi berakhir. Secara ringkasnya, enzim akan menjamin keberlangsungan reaksi biokimia secara seimbang. Nah, beberapa enzim berada dalam bentuk tidak aktif dan kendati pun diaktifasi oleh kondisi yang memungkinkan. Enzim tersebut tetap tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas katalis atau contohnya pepsin dan kimotripsin. Kerja spesifik enzim ini akan bermanifestasi kepada kontrol metabolisme tubuh selain juga bekerja sama secara sinergis dengan hormon. Secara sederhana, mekanisme kontrol enzim terhadap laju metabolisme tubuh berlangsung melalui mekanisme umpan balik atau feedback, sehingga reaksi enzimatis dapat berjalan sedemikian rupa dalam kesetimbangan yang kontinu. Banyak enzim dalam melaksanakan fungsinya katalitiknya membutuhkan senyawa lain yang bukan protein, seperti kofaktor dan koenzim. Kofaktor dapat berubah senyawa anorganik yaitu ion logam, sedangkan yang berupa senyawa organik non-protein adalah koenzim. Secara sederhana, mekanisme kontrol enzim terhadap laju metabolisme tubuh berlangsung melalui mekanisme umpan balik atau feedback, sehingga reaksi enzimatis dapat berjalan sedemikian rupa dalam kesetimbangan yang kontinu. Banyak enzim dalam melaksanakan fungsinya katalitiknya membutuhkan senyawa lain yang bukan protein, seperti kofaktor dan koenzim. Kofaktor dapat berubah senyawa anorganik yaitu ion logam, sedangkan yang berupa senyawa organik non-protein adalah koenzim. Ion logam berperan dalam proses katalisis maupun penyusunan struktural enzim. Sebagian enzim memerlukan ion logam dan berkaitan secara kovalen dan non-kovalen untuk aktivitasnya. Ion logam mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan enzim. Logam biasanya berperan sebagai pengatur aktivitas enzim. Nah, ion logam dapat mengaktifkan enzim melalui berbagai kemungkinan seperti menjaga bagian internal enzim, menghubungkan enzim dengan substrat, merubah konstante keseimbangan reaksi enzim, merubah ketegangan permukaan protein enzim, menghilangkan inhibitor, menggantikan ion logam yang tidak efektif pada sisi aktif enzim maupun substrat, dan merubah konformasi enzim menjadi konformasi yang lebih aktif. Nah, itulah penjelasan tentang PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.